Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi di kelas matematika bersama Ibu Dian. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian dapat memahami perkalian dan pembagian bilangan bulat. Simak penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel perkalian berikut ini. Yang pertama, positif 3 dikali positif 4. Hasilnya positif 12. Yang kedua, negatif 3 dikali positif 4, yaitu negatif 12. Yang ketiga, positif 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Dan yang terakhir, negatif 3 dikali negatif 4, hasilnya positif 12. Coba perhatikan hasil perkalian tabel berikut. Apa yang dapat kalian simpulkan terkait perkalian bilangan bulat positif dan negatif? Bagaimana? Sudah dapatkah kesimpulannya? Coba sekarang cocokkan dengan kesimpulan berikut ini, yaitu bilangan positif dikali dengan positif hasilnya bilangan positif. Yang kedua, bilangan negatif dikali dengan positif hasilnya bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan positif dikali dengan negatif hasilnya bilangan negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikali dengan negatif hasilnya bilangan positif. Untuk lebih mudah mengingatnya, coba perhatikan baik-baik. Jika kedua bilangan bertanda sama dikalikan, maka hasilnya bilangan positif. Itu bisa kita lihat, yaitu kalau positif dikali dengan positif kan tandanya sama ya, maka hasilnya positif. Atau yang negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi kalau sama dia positif, atau kita singkat SAPU untuk cara mengingatnya. Kemudian untuk perkalian bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Positif dikali dengan negatif berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Atau sebaliknya, negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Kata kunci yang bisa kita gunakan yaitu bene, beda negatif. Jadi kalau berbeda tanda dikalikan maka hasilnya negatif. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu negatif 3 dikali positif 7. Nah, ini perkalian bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, yaitu hasilnya iya negatif. Atau kita ingat berbeda tanda positif sama negatif, berarti bene, beda negatif. Jadi hasilnya negatif. Lalu kita kalikan 3 dikali 7, 21. Jadi hasilnya negatif 21. Contoh soal yang kedua, negatif 6 dikali negatif 8. Perkalian negatif dikali dengan negatif ya, yaitu sama tandanya SAPU, berarti positif hasilnya. 6 dikali 8, 48. Jadi hasil perkaliannya positif 48. Tanda positif tidak perlu kita tuliskan. Bagaimana bisa untuk perkalian bilangan bulat? Sekarang kita lanjutkan ke pembagian bilangan bulat. Perhatikan tabel pembagian berikut ini, yaitu positif 10 dibagi positif 2, hasilnya positif 5. Kemudian negatif 20 dibagi negatif 2, hasilnya positif 10. Selanjutnya positif 24 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 8. Dan yang terakhir, negatif 33 dibagi positif 11, hasilnya negatif 3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pembagian terkait bilangan bulat
positif dan bilangan bulat negatif pada contoh tabel tersebut. Berikut ini kesimpulan yang diperoleh mirip dengan hasil perkalian ya. Kalau kedua tanda sama, maka jika dibagi hasilnya positif. Jika kedua tanda berbeda, jika dibagi, maka dia hasilnya negatif. Berikutnya kita bahas contoh soal, yaitu positif 16 dibagi negatif 4. Nah, ini pembagian bilangan positif dibagi negatif ya. Berbeda tanda, B nih, berarti hasilnya negatif. Lalu 16 dibagi 4 itu artinya 4 dikali berapa yang hasilnya 16? Iya, dikali 4. Jadi hasilnya 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Contoh soal selanjutnya, negatif 40 dibagi negatif 8. Ini pembagian bilangan bulat dengan tanda yang sama sapu. Berarti positif hasilnya. Lalu 40 dibagi 8. Itu artinya 8 dikali berapa yang hasilnya 40? Iya, 5. Jadi negatif 40 dibagi negatif 8 hasilnya 5. Baiklah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.